Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Imron Rian Utama, Dewi Nurul Mardiana, Novia Anggitasari, dan Salma Fariza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sholat fardu, yaitu nanti kita akan membahas tentang pengertian sholat fardu, syarat sholat, rukun sholat, dasar hukum sholat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat, azab orang yang meninggalkan sholat, dan yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah mengerjakan sholat. Yang pertama, pengertian tentang sholat. Sholat merupakan bahasa yang berarti doa, sedangkan menurut istilah syarah ialah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian dasar hukum sholat dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Kemudian dijelaskan juga di surat At-Taubah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tabu wa qamus sholata wa atuz zakata fa ikhwankum fiddin. Ya, artinya jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kemudian juga dijelaskan di Al-Hadis, yaitu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnal Islam alal khamsi syahadati anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaum wa ramad wa madonah. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya pokok Islam itu terdiri dari 5 hal, yaitu 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maksudnya syahadat, dia mau bersyahadat yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat, dia mau mendirikan sholat. Yang ketiga, memberikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang terakhir, puasa Ramadan. Untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai syarat-syarat dalam sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang jika mampu dilaksanakan tergantung padanya keabsahan sholat. Namun jika kita melakukan sholat tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, sholat kita tidak akan diterima. Untuk yang pertama yaitu syarat wajib sholat, yang meliputi yang pertama yaitu muslim. Jadi sholat tidak diwajibkan pada orang kafir, karena didahulukannya 2 kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah sholat. Berdasarkan dalil-dalil berikut, yaitu seperti hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah memelihara jiwa dan harta mereka dariku. Selain dikarenakan hak Islam, sedang hisab mereka terserah kepada Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Untuk yang kedua yaitu berakal. Jadi sholat tidak diwajibkan pada orang gila karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pena diangkat dari 3 orang, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dan dari orang gila
hingga ia berakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim yang mensahihkannya. Untuk yang ketiga yaitu balik. Jadi, sholat tidak diwajibkan pada anak kecil hingga ia balik. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat jika mereka mencapai usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya pada usia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Untuk yang keempat yaitu bersih dari darah haid dan nifas. Tidak diwajibkan pada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga keduanya bersih dari kedua darah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Untuk yang pertama yaitu sesuai waktunya. Jadi sholat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba. Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan waktu-waktu sholat. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan waktu-waktu sholat di sepanjang rentang waktu. Untuk yang kedua yaitu suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan dari seseorang yang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila seseorang tersebut telah berwudu ketika bangun dari tidur atau keluar sesuatu dari badan melalui 2 jalur, atau keluar angin, kencing, atau buang air besar, dan lain-lain. Sebagaimana dari yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas, tidak mempunyai wudhu sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu suci badan, tempat, dan pakaian dari najis. Yang disebut najis adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja, dan segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi seperti darah, homer, dan lain-lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat sholat harus dibersihkan dengan air. Sebagaimana firman Allah SWT, wasiya baka fatohir, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 4. Najis yang sedikit atau sukar memeliharanya atau menjaganya seperti nanah bisul, darah khitan, dan darah berpantik yang ada di tempatnya diberi keringanan untuk dibawa sholat. Kaidahnya yaitu kesukaran itu membawa kemudahan. Untuk yang keempat yaitu menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Untuk yang perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Untuk selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Untuk selanjutnya yaitu rukun dalam sholat. Rukun sholat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat yang apabila ditiadakan maka sholat tersebut tidak akan sah. Rukun sholat ada 13 perkara, yaitu yang pertama niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaan tersebut. Tempatnya di hati atau diucapkan dengan suara hati. Untuk yang kedua yaitu berdiri tegak, bagi yang puasa, berdiri bisa duduk,
bagi yang lemah, diutamakan bagi yang lemah duduk iftirashi atau pantat beralaskan tumit dan betis kaki kiri, sedangkan yang kanan tegak. Untuk yang ketiga yaitu takbiratul ihram, diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar. Untuk yang keempat, membaca Al-Fatihah, atau bagi yang tidak hafal surah Al-Fatihah bisa diganti surah Al-Quran lainnya. Hal ini baik dalam sholat fardu ataupun sunnah. Untuk yang kelima yaitu rukuk. Paling tidak bagi yang kuat adalah berdiri, badan lurus pada rukuknya, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut, sekiranya membungkuk tanpa tegak, dengan kadar telapak kedua tangan mencapai lutut. Kalau berkehendak meletakkan tangan pada lutut, bagi yang tidak bisa rukuk, hendaknya membungkukkan atau sesuai dengan kekuatan fisiknya, atau hanya isyarat kedipan mata. Ukuran sempurna dalam rukuk yaitu meluruskan punggung rata dengan lehernya seperti satu papan, dan kedua tulang betis tegak lurus, tangan memegang kedua lutut, serta tumakninah tenang sebentar setelah bergerak dalam rukuk. Selanjutnya, yang keenam yaitu bangkit dari rukuk, lalu i'tidal, berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah. Untuk yang ketujuh yaitu sujud 2 kali. Untuk setiap rakaat, paling tidak bagian dari mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah ataupun lainnya. Sujud yang sempurna yakni ketika turun sujud sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu menekankan dahinya pada tempat sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan disusul dengan dahi duduk di antara dua sujud. Pada setiap rakaat, itu berlaku bagi yang sholatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau telentang atau berbaring, serta tumakninah sewaktu duduk di antara dua sujud. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia. Saya Novia Angitasari, NIM 215221186. Rukun yang sholat selanjutnya yang ke-9 yaitu duduk akhir yang mengiringi salam atau duduk tahiyat. Yang 10 membaca tasyahud sewaktu duduk akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 mengucapkan salam seraya menoleh ke arah kanan. Hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir yaitu tertib, mengerjakan rukun salat tersebut dengan secara berurutan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat. Yang pertama kekhusyuan hati, yang kedua kefahaman, yang ketiga mengagungkan Allah, yang keempat segan, yang kelima harapan. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti berhadas dan terbuka auratnya. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja atau tidak berkaitan dengan bacaan sholat. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, tertawa, adapun batuk tidak membatalkan sholat. Yang terakhir yaitu mendahului imam sebanyak 2 kali. Perkenalkan, nama saya Salma Faizah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novia. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum meninggalkan sholat. Sholat fardu bagi umat muslim merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Meninggalkan sholat fardu untuk umat muslim sangat tidak diperbolehkan, karena dosanya lebih besar dari zina. Meninggalkan sholat merupakan kekufuran atau tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, hukum meninggalkan sholat terdapat dalam Quran Surah Al-Muddathir ayat 38-47, yang artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab,
Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Selanjutnya, dosa meninggalkan sholat. Yang pertama, sholat subuh. 1 kali meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun atau setara dengan 60.000 tahun di dunia. Yang kedua, sholat duhur. 1 kali meninggalkan sholat sama dengan membunuh 1000 orang umat muslim. Yang ketiga, sholat asar. 1 kali meninggalkan sholat, dosanya sama dengan menutup atau meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, sholat maghrib. 1 kali meninggalkan sholat, dosanya sama dengan berzina dengan orang tua. Yang kelima, sholat isya. 1 kali meninggalkan sholat tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya. Kemudian hikmah menjalankan sholat, diantaranya yaitu menguatkan jiwa, mencegah dari perbuatan mungkar, mendidik menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin, menghapus dosa, dan meninggikan derajat. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.